Saudari terkasih, puji Tuhan, selamat malam. Apakah suara saya jelas ini? Jelas. Oke, puji Tuhan. Ya, kita memasuki pertemuan keempat, betul ya, mengenai seri kepercayaan orang Kristen. Kita semua berharap di BSTL ya, Bible Study Truth and Life ini, supaya kita semua bisa benar-benar mendapatkan ya basic yang mendasar dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Khususnya di masa-masa yang sulit ini ya, saudari terkasih, banyak iman orang menjadi goyah, hati menjadi duka, dan juga tidak sedikit yang salah paham dengan Tuhan. Karena itu, moga malam hari ini juga bukan hanya memberi kita knowledge, pengetahuan, tapi juga membawa kita ada sebuah pengalaman yang real dan pribadi dengan Tuhan. Khususnya topik hari ini mengenai Kristus dan doktrin. Ya, kita doa terlebih dulu, saudari, moga 1 jam ke depan pemberitaan firman ini bisa ada pengurapan, ada berkat Tuhan, kita juga bisa sama-sama mendapat supply. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bisa terbuka padamu. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh bersama-sama datang untuk menikmati pembahasan Bible Study malam ini. Tuhan, urapi hati kami, juga pikiran kami, Tuhan, yang tidak mau terjebak kepada pengetahuan yang di luar. Kami mau mengenal apa itu doktrin. Kami mau mengenal bagaimana Kristus adalah doktrin yang sejati. Bagaimana Kristus, persona yang hidup itu, melampaui segala huruf yang mematikan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Malam ini mungkin belum banyak yang hadir ya, karena ada beberapa hal. Kita berharap dan berdoa, saudara, moga seluruh saudara-saudari, Bapak Ibu ada di dalam penyertaan dan penjagaan Tuhan. Karena situasi ini adalah situasi yang benar-benar unprecedented ya, tidak datang kapan saja. Ini sesuatu yang jarang terjadi ya. Tapi kita juga berharap moga di tengah situasi ini ada kesempatan yang baik bagi kita untuk mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Puji Tuhan, saya mau meneruskan pemberitaan minggu lalu. Saudara-saudari terkasih, kita masuk sebenarnya ke dalam buku yang kedua. Ya, jadi di dalam seri kepercayaan orang Kristen itu ada 4 buku. Ada 4 buku ya, saya sedikit bahas. Buku yang pertama itu Kristus dan Allah. Kita sudah bagi menjadi 3 topik, betul ya, mulai dari 3 minggu yang lalu ya. Hingga puncaknya kemarin kita melihat bagaimana Allah menjadi manusia. Ya, kita lihat dari firman Allah dan kemudian Allah menjadi manusia. Nah, minggu ini kita akan masuk ke dalam pembahasan buku yang kedua. Buku yang pertama Kristus dan Allah. Buku yang kedua ini adalah Kristus dan kekristenan. Ya. Nah, buku yang ketiga, jadi 2 minggu lagi, adalah Kristus dan hidup baru. Kemudian 7 minggu lagi, kita akan membahas mengenai Kristus dan orang Kristen. Jadi ada Kristus dan Allah, Kristus dan kekristenan, Kristus dan hidup baru, Kristus dan orang Kristen. Ya, kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memiliki bukunya di entah itu berbentuk soft copy ya, atau bentuknya buku. Anda bisa memilikinya sehingga ini membantu ya, tidak hanya seminggu sekali mendengar, tapi membaca itu akan membawa kita lebih dalam ya, di dalam kita menggali kebenaran ini. Ya, karena sekali lagi ini sesuatu yang mendasar. Kalau hanya disampaikan sekali seminggu, rasanya akan sangat kurang. Dan juga materinya ini sangat berbobot ya, karena kita perlu menaruh dasar. Meskipun katanya mendasar, tetapi dasar ini harus dasar yang solid ya. Karena itu banyak hal mungkin tidak akan tersampaikan di Bible Study tiap hari Rabu ya. Tidak memadai ya, dari segi waktu dan dari segi capacity, karena kalau harus membahas satu demi satu ya itu bisa jadi roh kita letih ya. Karena itu kita pilih beberapa yang sari dan poin-poin utama, saudara-saudari. Karena hal tersebut, maka kami juga mendorong Bapak Ibu saudara-saudari untuk membeli bukunya ya, atau setidaknya mencari referensi ini ya. Entah mungkin ada saudara yang punya atau bagaimana, bisa dipinjam.
Oke, di hal pertama, di buku yang kedua mengenai Kristus dan kekristenan, saudari kita perlu melihat ya ada satu bahasan yang menarik yaitu mengenai Kristus dan doktrin. Ya, jadi tadi saudara Kenny sudah memberitahukan bahwa doktrin jadi doktrin itu merupakan sebuah bentuk yang dihasilkan ya, entah itu dari agama atau politik ya, merupakan membentuk sebuah sistem dan pengakuan ya. Jadi itulah doktrin. Nah, ini yang menarik, saudara. Kata doktrin ini pertama kali yang menggunakan itu adalah zaman gereja sebermula, waktu mulai ada di dalam sistem Katolik ya. Jadi para penstudi agama bergelar doktor ya, itu mengemukakan beberapa pengajaran-pengajaran, tadi sebagian disebut pengajaran itu ya, dan dari situ disebut doktrin. Nah, tetapi sekarang doktrin ini bukan hanya dalam hal agama ya, ada begitu banyak hal doktrin di dalam ilmu pengetahuan dan sosial. Nah, tetapi mari kita lihat apa keterkaitan doktrin, karena kita tidak bisa memungkiri ya, di dalam hidup Kristiani kita atau disebut kekristenan. Jadi moga malam hari ini kita familiar dengan kata kekristenan. Kekristenan ini bukan mengacu kepada kelompok Kristen tertentu. Kekristenan itu bukan mengacu kepada denominasi tertentu. Ya, oh itu saudara-saudara kita di kekristenan, bukan. Jadi di dalam buku ini kata kekristenan yang dimaksud adalah kehidupan orang Kristen. Jadi ini berkonotasi positif. Ya, jadi kekristenan di sini ada kehidupan orang Kristen. Tidak bisa dipungkiri juga terdampak atau terpengaruh oleh doktrin yang ada di dalam pengajaran, yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya mau menolak semua doktrin. Oh, tidak bisa, ya, karena di dalam Alkitab terdapat pengajaran, dan pengajaran itu membentuk sebuah doktrin. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika iman kita, pengalaman kita, landasan kita ya, didasari bukan oleh persona yang menjadi inti dari Alkitab, tetapi justru pengajaran yang mengikuti persona tersebut. Ya, saya harap ini cukup bisa dipahami. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa ada dua hal di sini. Yang pertama Kristus, yang kedua adalah doktrin. Dua-duanya ada, dua-duanya eksis. Ya, dan kita tidak boleh memungkiri. Tetapi yang akan jadi masalah adalah ketika kekristenan atau kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak berhubungan dengan Kristusnya, tetapi sibuk berhubungan dengan doktrinnya. Oke, ya. Saya tidak mengatakan sekali lagi doktrin itu tidak penting atau tidak perlu. Tetapi jangan sampai kita miss aim. Miss aim itu bahasa Inggris dari salah sasaran. Ya. Sasaran kita sebagai orang Kristen bukan berkutat di dalam doktrin, tetapi kita perlu banyak berhubungan di dalam Kristus. Ya, nanti sepanjang beberapa waktu ini sampai pukul 8:30 saya coba pelan-pelan bawakan ini supaya buku kedua dari seri ini saya ambil dari bab 1 dan 2 menjadi sedikit lebih cerah bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membaca ya. Misalkan ada yang tidak paham, moga melalui malam hari ini sedikit terpahamkan ya. Jadi sekali lagi moga Anda datang kepada Kristus sendiri untuk mendapat terang yang jauh lebih besar. 1 Korintus 1:30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Jadi oleh Dia, ya, oleh Tuhan, kamu berada dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Kristus membawa kita ada di dalam Kristus. Nah, Kristus yang sedemikian ini menjadi hikmat bagi kita. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam penghidupan kita yang paling berpengaruh bukan ajaran Kristennya, tetapi Kristusnya lah yang harusnya berpengaruh. Ya. Saya coba supaya ini lebih clear ya. Ini Saudara Moses bicara apa sebenarnya? Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, ini saya cuplik dari minggu lalu ya, bahwa kepercayaan kita sebagai orang Kristen ini berasal dari wahyu Allah.
ya, yang diucapkan melalui firman-Nya. Jadi kepercayaan kita ini bukan hasil dari meditasi, ya, pemikiran-pemikiran, kemudian terkaan-terkaan, bahkan pencarian-pencarian manusia. Jadi kepercayaan kita ini berbeda dengan kepercayaan orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau mengikut Kristus. Yang mereka mungkin bisa dari pengandaian, ya, meditasi, merenungkan hidup ini, keluar kebajikan-kebajikan dan hikmat-hikmat manusia. Tetapi kita tidak demikian. Kepercayaan kita berdasar pada hikmat Allah. Hikmat Allah ini menjadi hikmat kita, siapa? Kristus. Jadi Allah mewahyukan firman yang diucapkan, sehingga menjadi kepercayaan kita. Dan kita tahu, kepercayaan kita ini, firman yang diucapkan ini adalah Allah menjadi manusia. Jadi ini adalah sedikit rangkuman dari buku yang pertama untuk membawa kita masuk ke buku yang kedua. Ini penting sekali. Jadi minggu lalu itu adalah salah satu topik yang sangat penting. Jadi Allah menjadi manusia itu bukan hanya sekedar inkarnasi. Allah menjadi manusia itu bukan sekedar merayakan kelahiran Tuhan. Allah menjadi manusia itu jauh lebih besar maknanya daripada itu. Apa maksud dari Allah menjadi manusia yang akan kita bahas terkait dengan Kristus dan doktrin? Kita harus melihat, melalui Allah menjadi manusia, maka Kristus punya kedudukan di dalam kepercayaan kita. Kalau Allah tidak menjadi manusia, maka Allah itu akan menjadi begitu objektif. Objektif itu apa ya, saudara? Menjadi begitu jauh, begitu ada di permukaan. Tidak pernah kita mengenal dia secara mendalam, secara pribadi, secara subjektif, ya, secara pengalaman. Kalau Kristus hanyalah Allah, atau maaf, jika Tuhan kita hanyalah Allah yang ada di surga, dia tidak pernah menjadi manusia, maka dia tidak bisa seperti Ibrani pasal 4 yang mengatakan dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena Allah tidak punya kelemahan. Allah begitu sempurna. Tapi karena dia menjadi manusia, dia mengambil jalan hidup manusia yang sekalipun tidak mengenal dosa, tapi karena tinggal di dalam tubuh yang dikenai dosa, dia tahu apa itu menangis. Dia tahu apa rasanya sakit, dia tahu apa namanya kecewa, dia tahu banyak hal. Saudara-saudari, ya. Ini penting sekali. Nah, Allah menjadi manusia memberi Kristus sebuah kedudukan di dalam kepercayaan kita, sehingga kepercayaan orang Kristen bukanlah kepercayaan yang objektif. Aku mengenal Allah. Mudah-mudahan aku diselamatkan. Mudah-mudahan aku dijaga. Mudah-mudahan aku diberkati. Tidak pernah ada kepastian. Kenapa? Karena objektif. Selalu kata-katanya adalah mudah-mudahan, moga-moga, kiranya. Tetapi, saudara, Allah hari ini di dalam Kristus begitu subjektif, begitu real, begitu bisa dialami. Sehingga kepercayaan kita bukan lagi kepercayaan yang mudah-mudahan, moga-moga. Kepercayaan kita ada kepercayaan yang pasti, yang kita alami, yang bisa kita rasakan. Amin ya, saudara-saudari. Nah, inilah yang menyebabkan kekristenan berbeda dengan agama. Mari kita lihat. Jadi kekristenan ini adalah kehidupan Kristen. Kekristenan bukanlah agama. Kenapa? Karena agama dibangun di atas doktrin pengajaran. Ya, saya tidak mau membahas agama manapun, karena bebannya bukan di sana, tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari silakan mencerna, melihat, mengevaluasi, betul tidak? Agama itu dibangun di atas doktrin pengajaran. Betul. Apapun itu agama. Karena agama adalah ciptaan manusia. Maka pengajaran-pengajaran yang ada di dalam ruang lingkup manusia, itulah yang menjadi pondasi dasar dari agama. Kebajikan hidup, kebaikan-kebaikan, norma-norma, itulah yang menjadi konstitusi dari agama. Ya, jadi susunannya, doktrin pengajaran. Baik enggak? Bagus enggak? Bagus. Itulah sebabnya semua agama bagus, baik. Tetapi kita adalah
orang Kristen. Kita ada di dalam kekristenan. Kita bukan milik agama Kristen. Sekali lagi ya, di dalam Alkitab tidak pernah ada agama Kristen. Yang ada adalah orang Kristen. Kita adalah para pengikut Kristus. Nah, bagaimanakah orang Kristen itu? Ya nanti jangan diedit, dipotong ya kata-kata ini, nanti menimbulkan banyak pertanyaan ya. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya mengenai kita ini bukan agama Kristen tapi orang Kristen. Apa maksudnya ya? Nah, karena kekristenan atau orang Kristen itu dibangun di atas diri Kristus. Ya, jadi orang-orang Kristen seharusnya, hakikatnya, bukanlah orang-orang yang hidup di atas doktrin pengajaran. Itu agama. Tetapi dibangun di atas Kristus. Sebelum masuk lebih detail, saya ingin beri satu contoh. Ya, bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Ini banyak hamba Tuhan berkata demikian, tetapi saya nggak tahu yang mendengar itu paham nggak maksudnya agama tidak menyelamatkan. Ya. Saudara, kalau kita lihat semasa Tuhan hidup di bumi, ya, ada satu agama, ya ada agama ya satu itu waktu Tuhan hidup di bumi, agama Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya, yang memeluk agama Yahudi itu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka membunuh Tuhan. Mereka bekerja sama dengan politik, membunuh Tuhan, menyalibkan Tuhan. Jadi sebenarnya apapun yang dibangun di atas doktrin pengajaran manusia, yang awalnya harusnya berasal dari Allah, tetapi karena mereka tidak datang kepada Allah, seperti dikatakan di Yohanes pasal 5, nanti kita akan baca ayatnya, akhirnya mereka menjadi buta, dan kebutaan ini yang membawa mereka menjauh dari Allah. Jadi, hati-hati, agama memang mengajarkan kebaikan, tetapi belum tentu membawa kepada Allah. Tapi puji Tuhan, Kristus selalu membawa kita kepada Allah. Kristus selalu mendatangkan kita kepada Allah dan mendatangkan Allah kepada kita. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mendatangkan Allah kepada manusia sehingga bisa membawa kita manusia kepada Allah. Amin, saudara-saudari. Moga ini menjadi jembatan pembahasan kita yang membawa kita di dalam memasuki buku ini, pembahasan ini jadi jauh lebih jelas ya. Saya harap sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Allah, kita clear mengenai ini. Saya lanjutkan. Mari kita lihat siapakah Kristus ini. Ya, karena Kristus ini dibicarakan terus. Di buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah sekarang siapakah Kristus ini dan hubungannya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen atau kekristenan. Kristus ini dalam bahasa Yunani-nya adalah Kristos, artinya yang diurapi, yang disisihkan. Dia diurapi, ya, ditahbiskan untuk mengemban sebuah pekerjaan, ya, dan hanya dia yang diurapi. Ya, kata yang diurapi ini menunjukkan bahwa dialah yang unik, artinya hanya dia yang layak, hanya dia yang sanggup, ya, untuk menjadi seseorang yang akan mengemban pekerjaan. Pekerjaan apakah itu? Ya, pekerjaannya adalah untuk menjadi dasar hidup bagi manusia. Nah, karena itu yang dilakukan oleh Kristus yang diurapi ini adalah menuntut orang percaya kepadanya. Jadi Tuhan menuntut manusia bukan untuk meniru dia, ya, bukan untuk melakukan yang dia kerjakan. Oke, ya. Betul, kita harus melakukan kehendak Allah. Tapi sebenarnya melakukan kehendak Allah itu apa? Saudara, ya. Kehendak Allah di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 adalah apa, saudara? Allah, ya, memiliki kehendak supaya semua orang percaya kepadanya dan memperoleh pengetahuan yang penuh akan dia. Inilah melakukan kehendak Allah. Banyak orang terjebak dengan ingin menjadi pelaku firman, pelaku kehendak Allah dengan kemampuannya sendiri, hikmatnya sendiri, kekuatannya sendiri. Karena ada di dalam ruang lingkup agama. Agama selalu mendidik kita untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Menahan hawa nafsu untuk Tuhan. Berpuasa untuk Tuhan. Misalkan saya berpuasa. Atau melakukan sebuah
ikhtiar, kebaikan. Itu agama. Sehingga selesai itu terjadi, apa yang terjadi? Bangga diri yang ada. Diri merasa jauh lebih baik, lebih hebat. Tapi bukan demikian. Allah tidak pernah menuntut kita untuk meniru, melakukan itu. Yang Allah tuntut, yang Kristus tuntut, dia sebagai yang diurapi adalah orang-orang percaya kepadanya. Nah, kita bisa lihat ini, baik di Lukas 9, Matius 16, berkali-kali ya Tuhan berkata, menurut kamu, siapakah aku ini? Jadi Tuhan ingin ya orang mulai mengenal dia, orang mulai datang pada dia. Kemudian dia juga menyatakan di Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ya, setelah dia memancing, siapa aku? Ya, aku ini siapa? Kemudian percaya nggak dengan aku? Maka ia beroleh hidup yang kekal. Di ayat 16 kita tentu tahu ya ayat ini ya. Barang siapa yang percaya, ia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, perkara kasih. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Jadi tuntutan Tuhan ini berkaitan dengan bagaimana kita percaya kepadanya, yang menghasilkan bagaimana kita mengasihi dia. Jadi Tuhan menuntut itu, saudara. Roh kita, iman kita, dan hati kita. Ya, jadi perkara percaya ini perkara hati kita percaya tidak. Perkara mengasihi juga perkara hati kita mengasihi atau tidak. Oke, sekarang kita akan melihat apa yang dapat kita lihat dari Kristus lagi di dalam Yohanes pasal 1. Nah, ini menarik ya. Jadi karena ini bicara mengenai Kristus, saya harap saudara-saudari bisa catat beberapa hal ya. Di Yohanes pasal 1 ini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis ya menyatakan bahwa bukan dirinya yang adalah terang, tetapi dia sebagai perintis menyatakan Kristus ini adalah terang yang sesungguhnya. Kemudian Kristus ini sedang mencari orang-orang kepunyaannya, tapi orang-orang ini tidak mau percaya kepadanya. Kristus ini adalah firman yang menjadi daging. Kristus ini adalah dia yang sudah ada sejak sebermula. Kristus ini adalah anak domba Allah. Jadi, saudara-saudari, Kristus yang menjadi dasar hidup orang Kristen, ini sebenarnya adalah Kristus yang begitu lengkap, al-muhid. Ya. Di dalam dia ada terang. Di dalam dia ada segalanya. Karena dia adalah pemilik segalanya. Dia adalah firman yang menjadi daging. Ya, artinya dia adalah yang telah ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Dia juga adalah anak domba yang menebus dosa kita. Jadi di dalam Kristus, cukup, saudara-saudari ya. Pondasi hidup kita adalah persona Kristus ini. Kenapa? Karena dia dengan terangnya mengekspos kondisi kita dalam kegelapan. Dia mendapatkan kita menjadi kepunyaannya kembali. Dia menyelamatkan kita, memberi kita karunia, kasih karunia. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging, ya, menjadi manusia, dan tinggal di tengah-tengah kita. Apa? Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dia memberi kita kasih karunia, dia membenarkan kita, melalui dia menebus kita sebagai anak domba. Jadi, Kristus yang sedemikian inilah yang seharusnya menjadi segalanya bagi orang Kristen. Nah, tetapi, bukankah di dalam hidup kita sebagai orang Kristen ada yang namanya kelahiran kembali? Dan ini adalah bentuk pengajaran, bukan? Ini sesuatu yang diajarkan oleh Kristus. Nah, mari kita lihat apa maksudnya dari doktrin kelahiran kembali. Ya, ini ada di bab yang pertama dari buku kedua. Jadi Yohanes 3 dan 4 ini menarik, karena ini memberikan kita serangkaian gambar ya mengenai kelahiran kembali. Di Yohanes pasal 3, 5, dan 6, kita tahu bahwa tanpa dilahirkan kembali, seseorang itu tidak akan bisa masuk, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini perkara yang penting. Yang kedua, kelahiran kembali adalah perkara percaya. Yohanes 3, 14, dan 16, tadi kita sudah bahas. Ya. Yohanes 3, 14 berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ya, demikian barang siapa yang memandang dia akan diselamatkan. Jadi ini terkait hati yang percaya.
Tetapi kita boleh lihat bahwa kelahiran kembali itu bukan hanya sekedar sebuah seremonial. Nah, inilah yang ingin kita bahas. Kelahiran kembali itu bukanlah sebuah upacara saja. Kelahiran kembali bukanlah sebuah event. Kelahiran kembali bukanlah sebuah fenomena. Kelahiran kembali itu adalah sebuah penghidupan dari seorang persona yang hidup. Maksudnya apa? Nah, mari kita lihat hasilnya. Ketika seseorang dilahirkan kembali, dia bukan hanya akan diselamatkan, dia bukan hanya masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya, orang yang dilahirkan kembali akan dipuaskan. Saudara-saudari, inilah kelahiran kembali yang sebenarnya. Jadi doktrin kelahiran kembali bukan hanya sekedar ya membahas mengenai dulu kita dilahirkan dari daging, sekarang kita dilahirkan dari air dan roh, maka harus percaya dan dibaptis. Selesai. Itu ada doktrin tingkat tataran pengetahuan manusia. Tetapi di dalam aspek pengalaman, begitu seorang dilahirkan kembali, maka Kristus akan begitu real baginya, memuaskan dia, bukan sekedar mencukupkan. Ya. Jadi hidup di dalam Kristus itu akan membuat orang menjadi puas, bukan hanya sekedar cukup, puas. Yohanes pasal 4 ayat 14. Ya, seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan. Dia punya 5 suami dan hidup dengan pria yang ke-6. Saya nggak tahu apakah mungkin punya ke-7, ke-8, kita tidak jelas. Dia haus sedemikian rupa. Tapi Tuhan menawarkan dirinya sebagai juru selamat yang meleraikan dahaga rohani dan batinnya. Barang siapa yang minum dia, tidak akan haus lagi. Tuhan datang sebagai air hidup. Ya, amin, saudara-saudari ya. Jadi kelahiran kembali adalah pintu awal bagi kita untuk mendapatkan Kristus yang memuaskan, yang membuat kita tidak haus, dan yang membuat kita makin mengenal Dia. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu harus progresif, harus makin maju. Ya. Bukan hanya sekali kita sudah kenal Kristus terus kemudian selesai. Kita kembali ke 1 Timotius 2 ayat 4, kehendak Allah adalah kita percaya, semua orang percaya, dan yang kedua adalah memperoleh pengetahuan yang penuh akan Tuhan. Demikian pula, ketika Tuhan Yesus datang, berjumpa perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ini, Tuhan terus menyalurkan dirinya sampai perempuan ini makin punya pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Nah, inilah efek dari kelahiran kembali. Seseorang yang sudah dilahirkan kembali perlu makin mengenal Dia. Di dalam Yohanes pasal 5, seseorang yang dilahirkan kembali seharusnya juga bisa melihat ya, poin yang penting dari Alkitab. Orang yang tidak dilahirkan kembali, seperti kaum agamawan tadi ya, orang-orang Farisi, mereka menyelidiki kitab-kitab suci. Mereka tahu doktrin-doktrin. Hari ini mungkin banyak orang ada di dalam agama Kristen, tahu begitu banyak doktrin, tahu begitu macam dogma, tahu begitu banyak teori. Tetapi hati-hati. Teori-teori itu, doktrin-doktrin itu, ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Penyelidikan terhadap kitab suci itu tidak membawa kepada hidup. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kenapa? Karena kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi, saudari, kelahiran kembali itu akan membawa kita punya kapasitas untuk bisa datang kepada persona yang hidup, yaitu Kristus, waktu kita sedang menyelidiki kitab suci. Ya, jadi doktrin tadi ya, pengajaran itu perlu. Tetapi kalau kita datang bukan kepada Kristusnya, tapi hanya kepada pengajarannya yang jatuh, yang akhirnya membawa kita ke dalam kejatuhan, yaitu meniru perbuatannya, mencoba untuk melakukan kembali yang dilakukan Tuhan. Saudara, ya itu tidak pernah akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Tetapi kalau kita datang kepadanya, saat datang kepada firman, saat datang ke dalam doktrin yang ada di dalam firman, maka kita memperoleh hidup yang kekal.
Oke, sampai sini moga bisa diresapi lebih dulu ya. Moga ini tidak membingungkan, karena ini penting sekali, saudara. Karena itu kekristenan fokusnya bukanlah pada doktrinnya, tetapi pada persona Kristusnya. Ya, saudara-saudari, kekristenan hidup kita, ya kita mungkin punya Alkitab, ya, bukan bagaimana pengajaran itu, kebaikan yang ada di dalam pengajaran itu, ya, kita kerjakan. Tapi bagaimana persona di dalam itu mengerjakan di dalam kita. Ya, jadi ada perbedaan ya, saudara-saudari. Fokus kita bukan bagaimana mengerjakan apa yang ada di dalam Alkitab. Fokus kita adalah membiarkan persona itu. Kita terbuka kepada persona itu untuk bekerja di dalam kita, sehingga melalui kita dia mengerjakan semuanya itu. Saudara-saudari. Mengerjakan apa? Banyak perkara. Ya. Dalam hidup kita secara pribadi, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup di tengah masyarakat lingkungan, banyak hal, sikap kita, tindak tanduk kita mencerminkan Kristus, perlu dari kita membiarkan Kristus yang bekerja. Bagaimana caranya Kristus bekerja? Fokus kita saat datang kepada doktrin haruslah persona Kristusnya. Saat datang kepada firman, logos, harus datang kepada persona Kristusnya. Amin ya, saudara-saudari. Ini perbedaan yang sangat jelas. Ya, ada seorang hamba Tuhan, ya dia bukan jurusan teologi, tapi di kuliahnya dia mengambil beberapa mata kuliah pelajaran agama Kristen, ya, karena dia melihat bahwa literatur Alkitab itu sangat baik untuk dipelajari. Dia bukan orang yang percaya Tuhan, tapi puji Tuhannya, dosennya itu adalah salah seorang saudara di tengah-tengah kita, ya, orang percaya, hidup dalam penghidupan gereja, sehingga bisa membawa saudara tersebut yang mahasiswa tadi itu datang kepada persona Kristus, ya, yang awalnya mau menggunakan Alkitab sebagai bahan tugas, akhirnya berjumpa dengan persona dalam Alkitab, hidupnya diubahkan. Dia sekarang menjadi orang yang melayani Tuhan. Ini salah satu contoh, saudara. Oke, mari kita kembali melihat persona Kristus. Sekarang kita akan lihat jauh lebih dalam di pasal-pasal selanjutnya. Ya. Injil Yohanes menunjukkan ya bahwa Kristus itu adalah Kristus yang akulah. Apa saja Kristus yang akulah? Dia adalah roti kehidupan. Barang siapa yang makan, ya tidak akan lapar lagi. Dia adalah air kehidupan. Jadi Kristus adalah akulah air kehidupannya. Barang siapa yang percaya padanya, dari dalam hatinya akan memancar aliran air kehidupan. Kemudian Yohanes 8, dia adalah terang kehidupan. Luar biasa. Saudara-saudari ya, jadi di bagian pertama Bible Study ini, terus ingin saya tekankan, Kristus yang kita miliki ini luar biasa. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia bukan hanya roti, air, terang. Dia juga adalah kebangkitan itu sendiri. Situasi hari ini begitu penuh dengan kelemahan, membuat orang tidak berdaya, mau bangkit sulit. Saudari, ya, doktrin tidak akan bisa menolong kita. Tapi persona Kristus bisa membangkitkan kita dan menghidupkan kita. Terakhir, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan kepada Bapa, dia juga adalah jalan hidup kita. Hari ini banyak hal sulit kita kerjakan. Saudari, dia adalah jalan. Amin. Kita perlu mendoakan ini, saudari. Persona Kristus ini begitu kaya. Kita merasa lapar, dia adalah roti kehidupan. Kita merasa haus, dia adalah air kehidupan. Kita merasa ada dalam situasi yang gelap, dia adalah terang kehidupan. Kita merasa terpuruk, sulit, hidup ini berat, dia adalah kebangkitan. Kita merasa buntu, dia adalah jalan. Oh Tuhan Yesus, betapa dalamnya makna Kristus ini. Doktrin, agama tidak bisa membawa kita punya pengalaman yang sedemikian. Tapi Kristus membawa kita bisa mengalami satu demi satu. Karena itu bagaimana respon kita? Percaya. Ya, saudari, karena tidak percaya,
adalah satu dosa yang serius. Apakah Anda percaya Kristus adalah roti kehidupan? Jika iya, katakan amin di tempat masing-masing. Apakah Anda percaya Kristus adalah kebangkitan? Apakah Anda percaya Kristus adalah jalan? Mungkin Anda sudah mendoakan keselamatan anggota keluarga, tapi kok kayaknya nggak ada jalan. Saudara-saudari, Anda harus percaya. Karena tidak percaya adalah satu dosa yang serius. Yohanes 16 ayat 9, ya. Tuhan itu menginsafkan manusia, salah satunya akan dosa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepadaku, kepada Tuhan. Jadi, tidak percaya ini adalah sebuah dosa yang sangat serius. Dosa yang paling besar bukan dosa secara perbuatan, ya, tapi dosa tidak percaya. Karena barang siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum dan tidak akan memiliki hidup yang kekal. Oke, jadi respon kita percaya. Saudara-saudari, kita perlu melatih iman percaya kita saat kita datang kepada firman. Disitulah kita bisa datang kepada persona yang hidup. Karena itu, jalan kita datang kepada firman, saya langsung saja masuk ke dalam praktek ya, karena waktu, kita perlu melatih iman kita. Jadi membaca firman, itu bukan seperti membaca detik.com, atau Kompas, saya mohon maaf sebut merek ya, atau berita-berita sosial media. Bukan. Ya. Karena Alkitab itu bukan untuk entertainment pikiran kita. Alkitab firman Tuhan itu adalah hiburan yang sejati bagi roh kita. Dan dari situ akan menggembalakan jiwa kita. Jadi Alkitab itu benar-benar akan memberi penghiburan yang sejati. Jauh di atas penghiburan yang ditawarkan dunia. Karena itu cara persuasinya, pendekatan terhadap Alkitab, nggak bisa dengan cara kita mendekati atau mempersuasi hiburan-hiburan yang ada di dunia. Majalah, berita, yang ada justru bukan hiburan, bukan sosial media, justru membuat makin panik, makin takut, makin kalut. Tapi saudara-saudara, melalui kita datang kepada Alkitab dengan sikap percaya, maka kita bisa datang kepada persona yang hidup. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua. Membahas sedikit mengenai doktrin. Saya harap dari sini, saudara-saudari punya pemahaman yang memadai bahwa kita tidak sedang berkata bahwa doktrin itu sesat. Tidak. Doktrin itu buruk. Bukan. Tapi doktrin ada, pengajaran itu ada karena ada Kristus. Jadi fokus kita bukan pada pengajarannya, bagaimana melakukan kebaikan, bagaimana menjadi orang sabar, bagaimana menjadi suami yang lembut, tidak cepat marah kepada istri, bagaimana menjadi istri yang bijaksana, tahu bagaimana memperlakukan suami, mengatur rumah tangga. Bukan. Fokusnya bukan di situ. Karena begitu kita terjebak ke dalam itu, saudara, maka kita mulai hidup di dalam daging dan kemampuan kita, dan makin menjauh dari Kristus tanpa disadari. Itulah agama. Tanpa disadari. Seolah-olah kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Padahal yang kita kerjakan berasal dari kita dan berasal dari pemahaman kita. Tanpa disadari, makin jauh dari Tuhan. Tetapi, saudara, kalau kita makin dekat dengan Kristus, menjalin hubungan dengan Kristus, maka ekspresi yang dikerjakan Kristus akan menjadi ekspresi yang kita kerjakan. Kristus yang hidup 2000 tahun yang lalu akan hidup hari ini, tahun ini, saat ini, melalui Bapak, Ibu, dan saya. Melalui saudara-saudari dan saya. Tanpa perlu kita berusaha. Suatu ketika seorang hamba Tuhan bernama Witness Lee mendapat pertanyaan dari rekan pelayanannya, Bram Watchman. Saudara Witness Lee, menurut kamu kesabaran itu apa? Wah, ya, ini pertanyaan yang tricky ya, menjebak. Apa itu kesabaran? Saudara Witness Lee masih muda ya waktu itu tanya, kesabaran itu adalah mengambil Tuhan di dalam setiap pelayanan, ya, ataupun dia banyak jawaban ya. Kesabaran adalah bisa menahan tanpa amarah, kesabaran adalah mencoba meniru Kristus yang sabar, dan banyak hal. Tapi pada akhirnya, Saudara Watchman berkata, Saudara Witness Lee, kesabaran itu adalah
Kristus itu sendiri. Jadi mau menjadi suami yang lembut, mau menjadi istri yang bijaksana, mau menjadi anak-anak yang patuh, mau menjadi suami yang mengasihi, mau menjadi apapun itu, saudara-saudari, tidak ada jalan lain. Harus ada Kristus. Harus menjadi Kristus. Ya, bukan akhirnya kita menjadi Tuhan disembah, tapi Kristus itu harus benar-benar nyata, real di dalam kita. Karena apa adanya Kristus itulah yang akan terekspresi, diperhidupkan. Apa adanya kita, itu benar-benar berkebalikan dengan apa adanya Kristus. Oke, kita masuk ya, supaya ini bisa menjadi lebih jelas. Saudara-saudari, kesatuan antara Allah dengan manusia ini perkara yang sangat penting. Ya, ada Kristus baru ada doktrin. Artinya kita perlu banyak bersatu dengan Kristus. Karena kunci kekristenan, kunci kehidupan orang Kristen tidak lain adalah kesatuan Allah dengan manusia. 2000 tahun yang lalu, ya, 2000 tahun yang lalu, Allah menjadi manusia. Tapi hari ini, 2000 tahun kemudian, Alkitab tidak pernah memberitakan bagaimana Allah itu menjadi satu dengan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu sebenarnya tidak terjebak kepada usaha-usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha-usaha untuk menjadi seorang yang lebih tepat. Karena caranya tidak pernah diberitakan dalam Alkitab. Hari ini, bagaimana kita bisa sama seperti Allah di dalam hayat kita, di dalam sifat kita, di dalam ekspresi kita, tindakan kita, adalah melalui apa yang Alkitab beritakan, yaitu persona Yesus sebagai contoh Allah menjadi manusia. Alkitab itu luar biasa. Alkitab nggak pernah memberitahu bagaimana cara menjadi orang yang baik, ya, bagaimana cara untuk sabar, bagaimana untuk tidak marah. Nggak ada sebenarnya. Tapi agama mengkonstruksikan sehingga muncul cara-cara. Saudara, Alkitab hanya memberitahu satu hal, yaitu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Artinya apa? Mau mengekspresikan kehidupan Yesus, mau menampilkan Yesus, ya harus ada Yesusnya, harus ada Kristusnya di dalam hidup kita. Berapa banyak unsur Kristus ada di dalam kita? Betul tidak, saudara-saudari, ya? Saya mohon maaf mengambil satu contoh, ya ini mungkin tidak memadai, tapi akhir-akhir ini di pandemi, situasi pandemi ini, ya, tingkat saturasi oksigen itu betapa penting, betul, di dalam manusia. Kita jadi mulai kenal, ya, yang awalnya awam, wah, saturasi oksigennya berapa? Ya, kalau di atas 96 itu baik, tapi begitu di bawah 95 harus waspada, ya. Jadi oksigen yang tidak terlihat itu begitu penting bagi hidup manusia. Hari ini, Allah yang adalah roh, Kristus yang sudah menjadi roh, menjadi udara rohani kita. Pertanyaan saya, berapa saturasinya di dalam roh kita? Berapa kadarnya di dalam jiwa kita? Saudara-saudari, pernah nggak kita membiarkan atau mengecek dengan oximeter rohani? Kalau kita oximeter dijepit, ya, di jari itu kita ketahuan. Ada nggak setiap hari kita punya oximeter rohani? Ya, untuk memastikan berapa banyak kandungan Kristus di dalam saya. Pengajaran-pengajaran itu akan mengikuti, bisa kita kerjakan, asal kadar Kristus memadai di dalam kita. Sudah sampai 96 belum? Ini saya mohon maaf, ya, pinjam istilahnya. Atau jangan-jangan saya, Moses, sedang dalam kondisi yang kronis. Kadar Kristus dalam saya nggak sampai 40. Saya mulai mengalami kesulitan pernafasan rohani. Saya mulai gelap. Saya mulai layu. Saya mulai mati. Saudara-saudari, penting sekali kesatuan antara kita dengan Kristus. Berapa banyak Kristus ditambahkan setiap hari kepada kita. Bukan berapa banyak pengajarannya. Banyak agama, banyak keyakinan, makin menambah pengajaran-pengajaran, makin baik. Tapi bukan itu yang bisa menyelamatkan.
Bukan itu yang membawa kita ke dalam kerajaan. Bukan itu yang membawa kita punya hidup yang penuh kemenangan. Karena semua pengajaran itu, kalau tidak ada Kristusnya, pada akhirnya seperti bom waktu yang membawa kepada kebinasaan. Orang mencoba menahan sabar. Satu titik nggak sabar, tingkat meledaknya lebih daripada awalnya. Karena dia tumpuk semuanya itu. Dia tahan semuanya itu. Orang berusaha menahan hawa nafsu. Tahan. Ya. Pada akhirnya justru memerkosa banyak orang. Anak kecil, dan lain sebagainya. Dengan kedok agama. Saudara, kenapa? Karena tidak datang kepada Allah. Tidak datang kepada persona Yesus. Hari ini, saudara, di dalam kekristenan, kita tidak mengajarkan Anda untuk jangan ini, jangan itu. Tapi mari kita memastikan berapa banyak kadar Kristus bertambah setiap pagi sepanjang hari. Amin ya. Saya yang bicara ini perlu juga ini ya, memastikan diri saya. Jangan cuma bicara, saya juga ini menjadi sangat terekspos. Ya. Mengasuh anak saya, memiliki hubungan dengan istri saya, berinteraksi dengannya, berkomunikasi. Sudahkah Kristus ditambahkan di dalam pembicaraan saya dengan istri saya? Bisa jadi pembicaraan saya dengan Bapak Ibu Saudara ini tepat, santun, sopan, tapi dengan istri saya belum tentu. Bisa kendor, bisa selengean ya, atau apa adanya, terhamburkan ya. Saudari, itu adalah agama. Hanya ditampilkan di depan, ya. Tapi di belakang ternyata banyak sekali. Kalau Tuhan berkata kepada orang Farisi itu apa? Kuburan yang dilapur putih ya. Jadi di luar itu kayaknya putih, rapi, bersih, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Ya, jangan sampai saya seperti itu. Ini saya sedang bicara dengan diri saya karena saya sedang menyampaikan ini. Saudara ya. Ini benar-benar jadi alarm yang besar bagi saya. Oh Tuhan, moga saya menyadari kesatuan antara Allah dengan manusia adalah perkara saya memiliki kadar persona Kristus Yesus bertambah dalam saya. Oke, kita sekarang masuk ke beberapa doktrin. Sekarang mengenai kematian. Ya, betul. Doktrin mengatakan bahwa semua manusia telah mati karena dosa. Ya, ini pasti. Dosa menyebabkan manusia mati. Tetapi di balik ini, saudari, kalau kita datang kepada persona Kristus, ya, Kristus tidak pernah mati karena dosa. Kristus Yesus adalah satu-satunya yang mati terhadap dosa. Ya, Anda nanti buka ayatnya ya, karena waktu saya nggak bisa bacakan ayatnya satu demi satu. Silakan dicatat ya. Manusia telah mati karena dosa ini di Roma 6 ayat 23 ya, sebab upah dosa adalah maut. Ya. Nah, kemudian di Roma 6 ayat 10 kita tahu bahwa Yesus ini yang mati terhadap dosa. Sehingga hari ini bagi kita yang tadi respon di awal percaya kepada Yesus, maka hari ini kita bukan mati karena dosa. Saudara-saudari, Anda harus tahu sebagai orang Kristen, orang-orang dalam kekristenan, Anda nggak lagi mati karena dosa. Anda ini sudah mati terhadap dosa. Karena Anda sudah beroleh hayat hidupnya Kristus di dalam Anda. Anda nggak lagi mati karena dosa. Dan nggak berlaku lagi itu, saudara. Bagi yang tinggal di dalam doktrin, akan terus ya, jatuh ke dalam dosa. Tapi bagi yang datang kepada persona Yesus, dia bisa hidup tanpa dosa. Wah, gimana caranya, saudara Moses? Masa ada manusia yang bisa hidup tanpa melakukan dosa? Ada. Siapa? Yesus. Dan hari ini, Yesus itu sudah ada di dalam Anda dan saya. Tergantung kadarnya. Kalau kadar Kristus makin banyak di dalam kita, saudara-saudari, bukan hal yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi dia. Jika Anda satu hari, sepanjang hari itu tidak berdosa. Wah, berani sekali ya. Agama mana berani bicara begitu. Tapi ini real. Kenapa? Karena persona Yesus itu hidup. Dan persona Yesus tidak mati karena dosa. Dan persona Yesus hidup di dalam Anda, memampukan Anda mati terhadap dosa. Tidak ada lagi hubungannya dengan dosa.
Jadi kalau tingkat saturasi Kristus di dalam Anda memadai 98, 99, bahkan mungkin 100, saya nggak tahu ada nggak kalau secara biologis oksigen itu 100 ya. Jadi, kalau Kristus itu ada dalam Anda sampai tingkat yang penuh, bukankah Anda menjadi Kristus di dalam hayat dan sifat Anda serta ekspresi Anda? Maka perkara kematian menjadi berbeda. Ya. Tubuh kita memang mati, tapi di dalam hidup kita sehari-hari, kita justru menunjukkan kehidupan dan hayat. Oke ya. Saya harap itu tidak membingungkan ya. Sekarang kebangkitan. Ya, banyak orang bicara mengenai kebangkitan ya. Ini dan itu pengajaran, ada yang bicara ada yang sudah dibangkitkan sehingga sekarang manusia ada di surga. Ya, orang Kristen yang mati langsung di surga. Ya, karena katanya sudah dibangkitkan. Ada pula yang berkata nanti ya. Karena kan belum dibangkitkan semua orang beriman, masih ada di sebuah tempat yang baik. Ya. Kita nggak mau bahas itu, karena doktrin-doktrin itu akan membuat perdebatan. Ya. Tentu nanti kalau ada pembahasan mengenai kedatangan Tuhan, mengenai kebangkitan orang mati, kita bisa bahas mengenai doktrin ini. Tapi saudara-saudari, sebagai orang Kristen, ada hal yang lebih penting, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kebangkitan itu bukan nanti. Kebangkitan itu sekarang. Kebangkitan Anda, betul, satu hari, kalau mohon maaf, misalkan saya dipanggil Tuhan, ya akan ada waktunya dibangkitkan. Tapi bukan mengacu kepada itu saja perkara kebangkitan, saudara. Banyak orang terlalu sibuk berdebat tentang kematian, tentang kebangkitan, lupa. Tadi aspek yang pertama, kematian terhadap dosa, dan aspek kebangkitan yang hari ini. Mereka lupa bahwa Tuhannya yang ada di dalam adalah sang kebangkitan. Sehingga situasi terpuruk apapun bisa dilampaui. Kenapa? Karena akulah kebangkitan. Amin, saudara-saudari, ini luar biasa ini berita ini ya. Jadi kita tidak dibawa kepada sebuah doktrin ya yang kita baca di dalam Alkitab terus kita berandai-andai, kita mengira. Ini semua bisa dialami. Ya, oke. Terakhir, udah menjelang terakhir ya, ini waktu saya tinggal 5 menit, saya langsung saja. Nah, Kristus ini adalah jalan kebenaran dan hidup, ya tadi sudah dibahas. Nah, dia adalah jalan kita untuk mengalami di dalam Kristus. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saudara-saudari, ya inilah jalan kita hari ini. Ya. Bagaimana sebagai orang Kristen dan bagaimana menyikapi doktrin-doktrin yang ada. Kita bukan setelah ini, oh kalau begitu aku tidak mau membaca Alkitab. Oh salah, bukan. Kalau begitu aku tidak mau menyelidiki Alkitab. Oh bukan, bukan. Bukan itu maksud poinnya. Poinnya adalah ketika membaca, dan itu perlu membaca. Karena kalau orang Kristen tidak membaca, dia tidak pernah mengenal siapa Kristus. Kristus tidak lagi muncul di dalam sebuah penampakan-penampakan di ujung kamar, ya. Di balik kegelapan ada cahaya datang, di dalam mimpi-mimpi. Ya, kitab Yoel mengatakan, memang di zaman-zaman akhir ini, orang akan mengenal dari nubuat, dari visi, dan dari mimpi. Tapi kata mimpi ini mengacu kepada mereka yang matang secara rohani. Jadi nggak bisa hanya sembarang orang mengatakan, oh aku mimpi bertemu ini, bertemu itu. Nggak bisa. Jadi bukan itu ya. Kembali lagi ke sini, saudari, ya jalan kita untuk bisa mendapatkan Kristus harus tetap melalui firman. Ya, firman. Harus tetap melihat pengajaran-pengajaran dalam firman. Tapi bagaimana sikap kita ketika datang pada firman haruslah di dalam Kristus. Ya, jadi dia akan menjadi jalan, dia akan menjadi kebenaran, dia akan menjadi hayat kalau kita ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus ini penting sekali karena di dalam kitab Roma dan Efesus, Korintus ya, ini akan membawa kita masuk ke dalam perkara yang sangat luar biasa. Kenapa ini luar biasa? Karena ada satu fakta. Kristus sudah ada di dalam kita. Nah, di dalam itu fakta, objektif ya. Kristus sudah di dalam kita. Tapi yang subjektif, yang sering kali berganti-ganti adalah kita di dalam Kristus.
Kristus tinggal di dalam kita, Yohanes 10, itu adalah sebuah kemutlakan yang tidak akan bisa diganggu-gugat. Dia nggak bisa keluar lagi dari dalam kita. Dia sudah dijamin ada di dalam kita sebagai penghibur itu, penolong kita yang ada di dalam kita. Dia tidak meninggalkan kita. Tapi yang jadi masalah, kitalah yang sering meninggalkan Kristus. Kitalah yang sering, mohon maaf kata kita ya, banyak orang Kristen yang sering tidak ada di dalam Kristus. Sering ada di dalam kekhawatiran, di dalam diri sendiri, di dalam pikiran, di dalam kecemasan, ketakutan, kekalutan. Karena itu mari, ya, Bible Study malam ini adalah untuk memamerkan pada Anda betapa mustikanya, ya, kalau di dalam bab kedua dari buku ini, ya, dikatakan ini tuh seperti sebuah mutiara. Kata di dalam Kristus itu seperti mutiara. Mutiara saya nggak tahu harganya berapa ya, sekarang mahal ya. Ini saudara mahal sekali. Karena itu mari kita perjuangkan penghidupan tiap hari. Entah Anda yang sedang bekerja sekarang, meskipun PPKM mungkin ya, ataupun menjadi orang-orang yang bekerja di rumah, ataupun bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, atau yang sedang liburan sekolah, kita perlu punya satu perjuangan, yaitu tetap ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kristus tidak berdaya. Ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya, saya cepatkan saja parafrase bahwa di dalam dia ada sebuah hukum, yaitu hukum roh hayat yang mampu melawan hukum maut, hukum dosa. Ya, hukum itu seperti hukum gravitasi, ya, tidak bisa diganggu gugat. Saya misalkan pegang benda ini, mainan anak saya ya. Kalau saya pegang sampai 5 menit masih nggak terasa berat, ya, dia akan tetap di atas. Sampai 1 jam mulai pegel tangan. Setelah 2 jam mau nggak mau tangan saya turun, benda ini jatuh. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi. Pada diri manusia yang jatuh ada sebuah hukum, yaitu dosa dan maut. Sehingga mereka nggak berdaya. Ya, mau berbuat baik seperti apapun, akhirnya jatuh lagi, akhirnya berdosa lagi. Karena hukum. Tapi di dalam Kristus ada hukum roh hayat yang membawa setiap orang Kristen, setiap orang di dalam kekristenan, kehidupan orang Kristen bisa berdaya, bisa overcome, melampaui. Karena apa? Kristus sudah mengalahkan dosa dan maut. Oke. Kedua, di dalam Roma 8 ayat 35-39, sekali lagi mohon maaf, saya nggak bisa bacakan semua ayatnya, Anda harus buka. Anda punya kemenangan dengan berkelimpahan. Jadi kemenangan di dalam Kristus itu bukan kemenangan yang setengah-setengah, bukan kemenangan yang separuh-separuh. Ini adalah kemenangan yang berlimpah. Kemudian di dalam Yesus, di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 3 mengatakan Anda memiliki semua berkat rohani. 1 Korintus 1:30 ayat kita yang dibaca di awal, kita memiliki hikmat. Jadi bukan logosnya, saudara-saudari, yang menjadi sandaran kita dasar ini. Tapi berapa banyak remanya, berapa banyak Kristusnya yang tersalurkan, tersaturasikan ke dalam kita. Sehingga berkat rohani, Kristus itu bisa akhirnya juga menjadi hikmat kita. Nah, karena itu, sebagai penutup latihan kita hari ini, ya, bagi yang sudah lahir kembali, saya yakin saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian sudah lahir kembali, ya. Anda perlu bertumbuh di dalam Dia, ya. Jadi bagi yang belum, mungkin di sini ada teman-teman Injil, ya, atau teman-teman yang baru, saudara-saudari yang baru bergabung, bingung apa itu dilahirkan kembali, ingin dilahirkan kembali, Anda bisa berkonsultasi dengan kami di Bible Study. Kita akan sama-sama memimpin atau bersama-sama belajar menuntun untuk bisa dilahirkan kembali. Tapi tidak cukup sampai sana. Karena begitu dilahirkan kembali, mungkin kadar Kristus masih segini. Perlu terus bertumbuh, ya, di dalam Dia. Saudara-saudari, melalui datang kepada Logos, setelah itu apa? Nggak cukup datang kepada Logos, harus datang kepada persona di dalam Logos. Persona di dalam firman yang tertulis kepada Kristus. Yang kedua, kita perlu menempuh hidup di dalam Dia. Jadi, segala sesuatu kita kerjakan di dalam Dia. Praktisnya bagaimana? Saudara-saudari, mari kita memiliki persekutuan yang aktif dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan.
Ya, saya senang dengan satu cuplikan perkataan dari rekan saya, ya, pernah dia mengingatkan saya. Saudara Moses, kita ini terlalu sedikit berdoa. Kiranya kita menjadi orang yang sedikit-sedikit berdoa. Ya, sedikit-sedikit berdoa. Mau bertindak ini, berhenti dulu, berdoa, bersekutu. Mau melakukan itu, jangan buru-buru. Doa dulu, bersekutu. Tanya pendapat Tuhan. Saudari, maka dengan demikian kita punya satu kehidupan yang mengekspresikan penghidupan kekristenan yang sejati. Apa itu kekristenan yang sejati? Bukan terlebih dulu menganjuri Anda melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh banyak agama, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tetapi kekristenan adalah perkara memberitahu Anda untuk menetapkan hubungan dengan Kristus. Mari malam hari ini kita punya masing-masing sebuah ketetapan untuk memiliki hubungan dengan Kristus jauh lebih dekat dari yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dalam doa. Nanti Saudara Kenny akan memandu dalam tanya jawab. Terima kasih Tuhan untuk perkara Kristus dan doktrin. Terima kasih untuk setiap doktrin pengajaran yang Kau berikan. Namun kami tidak mau berhenti sampai di sana, hanya mau datang kepada persona yang hidup Kristus itu, sehingga di dalam Engkau kami beroleh segala manfaat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, saudari, sungguh limpah pemberitaan pada malam ini ya. Baik, kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini sudah mulai masuk, ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah pengetahuan rohani ditambah dengan pengalaman rohani dapat membuat seseorang itu mengenal Kristus? Ya, apakah pengetahuan rohani ditambah dengan pengalaman rohani membuat seseorang mengenal Kristus? Ya, silakan. Amin. Ya, saya coba jawab, nanti saudara-saudara dapat menyempurnakan ya. Jadi betul, Allah sendiri berkehendak. Saya sekali lagi menggunakan 1 Timotius 2 ayat 4 ya, bahwa semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang penuh tentang Dia. Kemudian di dalam Efesus ya, kita diminta untuk memiliki pertumbuhan di dalam pengenalan akan Dia. Jadi pengetahuan rohani itu sangat penting. Tetapi tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang di luar. Karena hukum itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi segala pengenalan dan pengetahuan itu perlu kita bawa ke dalam persekutuan roh kita dengan roh Allah. Sehingga pengalaman-pengalaman inilah yang akan membawa kita ada pertumbuhan rohani. Jadi baik pengetahuan, kemudian masuk ke dalam pengalaman, yaitu akan mendukung kita memiliki pertumbuhan dan kemajuan rohani. Tanpa ada pengenalan dan pengetahuan akan firman, sulit bagi kita untuk punya pengalaman. Jadi tidak bisa pengalaman itu tiba-tiba hadir. Jikapun ada, itu sangat sedikit. Yang normal, yang wajar adalah Tuhan akan memberi pengalaman sesuai dengan pengenalan yang kita dapatkan. Jadi, dan itu sangat perlu, penting, karena kita mau maju, tidak stagnan ya, hidup orang Kristen, makin maju di dalam Dia. Jadi, makin memperoleh pengenalan yang baru, ada pengalaman baru, maka kemajuan juga makin baru. Amin. Baik, sebelum melanjutkan, saya hanya paling ingat akan satu ayat ya, Saudara Moses, di Filipi 3 ayat 8 ya kan, dikatakan, malahan segala satu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Nih, seakan-akan kan ini adalah sebuah pengetahuan, pengenalan. Tetapi Paulus melanjutkan, dia berkata, oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kita bisa lihat pengenalan membuat dia melepaskan segalanya, akhirnya memperoleh Kristus. Makanya tadi Saudara Moses berkata, pengetahuan, pengenalan kita sampai sejauh mana, maka Tuhan akan memimpin kita, pengalaman akan mengalami dia sampai sejauh itu juga. Puji Tuhan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya,
kadar Kristus itu bertumbuh di dalam roh atau di dalam jiwa kita? Nah, kadar Kristus itu bertumbuh di dalam roh atau di dalam jiwa kita? Ya, silakan Saudara Moses. Amin. Ya, ketika kita dilahirkan kembali, ya, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, ya, itu membawa segenap roh kita itu sepenuhnya diselamatkan. Jadi kadar Kristus sudah ada di dalam orang tersebut. Tetapi secara menyeluruh, ya holistik, kadar Kristus belum memadai jika hanya sampai di roh saja. Jadi Kristus ini perlu menjenuhi, ya, kadarnya, mensaturasi pikiran kita, emosi kita, tekad kita. Nah, ini digambarkan di dalam perumpamaan, ya, kisah mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, sama-sama mempunyai minyak, ya, sama-sama memiliki roh itu, kadar Kristus di dalam rohnya, tapi yang satu membawa minyak cadangan di dalam buli-bulinya, yang satu tidak, sehingga yang punya kadar di dalam, yang mempunyai minyak di dalam buli-buli bolam akhirnya bisa masuk ke dalam pesta perjamuan pernikahan. Ya, demikian pula hari ini, kadar Kristus perlu bertambah, ya bertambah dari roh kita ke jiwa kita. Ya, jadi memang betul di roh kita sudah tidak ada masalah, namun jangan puas hanya sampai di roh saja begitu. Mungkin bisa ditambahkan, saudara. Amin. Puji Tuhan, ya. Saudari, kan kalau dikatakan adalah kadar Kristus bertambah, itu seringkali di dalam pemahaman yang lebih sederhana itu adalah Kristus bertumbuh di dalam kita, betul nggak? Nah, bagaimana Kristus bisa bertumbuh di dalam kita? Tentu ini bukan sekedar bertumbuh saja di dalam roh kita, tetapi pasti adalah dia bertumbuh menyebar di dalam jiwa kita. Amen. Nah, ketika kita bicara Kristus bertumbuh, Kristus ternyata manusia itu melihat kita bersaksi itu kan adalah ketika kita mengekspresikan bagaimana isi hati dan diri kita, ya, personanya kita. Jadi maka kadar Kristus bertambah itu tidak hanya dalam roh, tapi juga sampai kepada jiwa kita. Baik, ini ada satu pertanyaan. Kebetulan ada 2 pertanyaan yang mirip, saya gabungkan saja, ya. Pertanyaan pertama itu dikatakan, sering mendengar logos harus menjadi rema. Apa maksudnya? Lalu, ini kebetulan ada pertanyaan yang mirip, ya. Dikatakan, apakah bisa dikatakan bahwa logos itu doktrin, lalu rema itu persona Kristus? Ya, apakah bisa dikatakan demikian? Ya, silakan. Ya, jadi dari bahasanya dulu, ya. Jadi logos itu adalah firman yang tertulis, ya. Jadi pengajaran atau doktrin bisa jadi berasal dari segala hal yang tertulis tersebut, ya. Jadi logos itu adalah firman yang tertulis, sedangkan rema itu adalah firman yang seketika, ya, yang spontan, yang hidup. Logos, saya sangat yakin, ya, Tuhan Yesus masa hidup sangat menguasai logos, ya. Sangat menguasai perkataan-perkataan yang tertulis, sehingga ketika dia doa 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum dia memulai ministrinya, pelayanannya, sebelum dia memilih murid-muridnya, dia bukan doa secara daging, ya, meminta ini itu, ya, meminta kuasa untuk bisa melakukan mujizat. Saya kok tidak merasa demikian, ya. Kalau kita lihat dari sisi Tuhan Yesus, ya, saya sangat yakin Tuhan pasti sedang mendoakan firman yang dia sudah kuasai itu, ya. Dia nikmati dari sejak usia berapa itu? 12 tahun kalau tidak salah, ya. Dia bertanya jawab dengan banyak ahli-ahli di dalam bait Allah. Jadi akumulasi firman yang tertulis di dalam dirinya dia bawa ke dalam doa sepanjang 40 hari 40 malam, sehingga ketika iblis datang mencobai dia, firman itu menjadi begitu hidup di dalamnya, ya, begitu nyata di dalamnya, ya, begitu real, sehingga ketika iblis menggunakan logos yang diputar balik, ya, Tuhan dengan pedang roh, ya, yaitu firman Allah, menyayat iblis, ya, di slay, ya, dipenggal tuh, seolah-olah iblis tuh nggak ada daya, ya. Iblis berusaha kasih ayat Tuhan. Nah, ini rema seketika.
Ya. Dan hari ini bagi kita, apakah betul rema itu adalah persona Kristus, doktrin adalah logos? Saya mungkin menyerahkan kembali kepada bagaimana saudara-saudari ketika membaca firman. Jadi ketika kita datang kepada firman, ya, ketika kita datang dengan roh yang berdoa, maka logos itu akan membawa kita kepada persona Kristus. Dan persona Kristus akan begitu hidup di dalam kita, dan ini menjadi sebuah rema yang seketika bagi kita. Ya. Dan ini bukan hanya rema yang terkatakan, terutarakan, menjadi rema yang mengingatkan di dalam kita sedang, karena seharian itu kita saya saudara Kenny, beberapa saudara sedang menikmati kata merenungkan firman, ya, seperti sedang mengunyah di pagi hari, siang dikunyah lagi. Firman itu diolah terus-menerus. Akhirnya melihat anak menjengkelkan, di dalam ada rema yang seketika memberi damai, dan jadi bisa seperti itu, ya. Mungkin boleh dilengkapi supaya lebih jelas. Jadi secara sederhana itu bagaimana, Saudara Moses? Maksudnya Kristus dengan doktrinnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan doktrin? Apakah Kristus adalah doktrin atau bukan, ya? Mungkin boleh kasih satu statement yang sederhana gitu, ya. Jadi Kristus itu adalah dasarnya, pondasinya, ya, akan setiap pengajaran yang ada. Jadi pengajaran adalah produknya, doktrin itu produknya, tetapi bukan sumbernya. Saudara-saudari, yang harus kita datang kepadanya bukanlah produknya tadi itu efeknya yang akan mengikuti, tetapi Kristusnya. Demikian. Amin. Itu berarti seperti perkataan Tuhan, ya, waktu di dalam Yohanes dikatakan, kamu menyelidiki kitab suci, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku, ya kan? Ya. Sedangkan kita tahu di dalam kitab Yohanes itu dimulai dengan kata logos, ya kan? Pada mulanya adalah logos. Ya, logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Artinya di dalam kitab Yohanes Tuhan berkata dia adalah logos. Jadi saya sengaja bertanya itu karena saya mau ceritai bahwa logos itu bukan doktrin, ya, bukan langsung logos itu kita langsung berkata statement kita mencap itu adalah doktrin, tidak demikian, ya. Tetapi ketika Kristus, ya, kita mendapatkan Kristus mengajarkan kita, maka itu bisa menjadi sebuah doktrin. Nah, yang kita perlukan adalah bukan doktrinnya, tapi yang kita perlukan adalah persona sumbernya, yaitu Kristus. Amin. Amin. Banyak orang hari ini ingin sesuatu itu yang langsung instan, ya, tapi tidak mau sumbernya. Saya ingat ada satu ilustrasi mungkin agak lucu-lucuan, tapi ilustrasi ini saya ingat sangat memberkati saya, ya. Nah, ini kebetulan jarang-jarang kan kita Zoom meeting ini agak tanya jawab, jadi saya pakai Saudara Moses saja tanya jawab, ya. Misalnya dari ini satu ilustrasi, seorang saudara berkata, misalnya ada seorang ahli magic. Ini harusnya nggak boleh ngomong magic, tapi ini ambil contoh lah magic, ya. Dia magic itu karena dia punya sebuah tongkat magic. Lalu dia berkata, hei kalian semua orang boleh mengajukan satu permintaan, saya akan mewujudkan permintaan. Maka dia bertanya pada orang pertama, oh, saya karena sekarang masa pandemi, saya ingin bebas dari COVID. Nah, tring, bebas dari COVID. Nah, lalu ada orang kedua berkata, wah, saya perlu usaha saya tetap bukan menurun, tapi justru makin menanjak. Tring, menanjak. Lalu kalau dia tanya Saudara Moses mau apa? Mau tongkatnya. Dan ini adalah seorang yang bijaksana. Hari ini terhadap Kristus dan doktrin, kita perlu punya hati yang demikian. Yang kita mau adalah bukan hanya doktrinnya, tapi yang kita perlu cari adalah Kristusnya. Amen. Meskipun ilustrasi ini tidak secara Alkitabiah, tapi ini sangat berkesan buat saya bahwa hari ini yang saya perlukan adalah Kristus itu sendiri. Amin. Puji Tuhan, ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Johan dan Ibu Ina, ya. Jika ada seorang Kristen yang belum lahir baru,
lalu dia ingin mengalami kelahiran baru. Apa yang harus dia lakukan supaya bisa lahir baru? Amin. Silakan. Dari Saudara Irfan mau juga menjawab? Saudara Irfan ada ya? Saudara Irfan. Amin. Amin. Ya, silakan. Kita undang bergabung. Amin. Suaranya ya ada. Oh, Masih di mute. oh, oke. Sudah bisa? Oh, sorry. Oke, sebentar ya. Ya, silakan. Ya, Pak, tadi saya sempat terlambat ya, tapi ya saya coba ya. Pertanyaannya ini ya, yang Ya, ada ada seorang Kristen yang belum lahir baru, lalu dia ingin mengalami kelahiran baru ya. Apa yang harus dia lakukan supaya bisa lahir baru? Oke, jadi kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes ya, seperti Nikodemus ya pernah bertanya kepada Tuhan ya, bagaimana supaya dia bisa beroleh keselamatan ya. Tuhan berkata dia harus dilahirkan kembali ya, dari air dan roh ya. Jadi bukan secara jasmani tapi secara rohani ya. Jadi dirinya dikuburkan, lalu dia oleh air dan roh ya. Jadi air baptisan, dirinya dikuburkan, kemudian dia bangkit ya. Dia keluar dari air, dia menerima hayat Allah ya. Jadi sebenarnya kelahiran baru dia menerima hayat Allah ya. Melalui apa? Dia percaya, dia menerima Tuhan, kemudian dia bisa terbuka kepada Tuhan ya. Lalu di 1 Petrus pasal 2 ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir ya. Selalu rindu akan air susu firman yang murni dan yang rohani ya. Jadi sekalian saya jawab yang di atasnya tadi ada tanya mengenai iman yang bertambah ya. Jadi seorang Kristen setelah dia percaya kepada Tuhan, dia melalui air baptisan, sebenarnya dia lahir baru. Dan masalahnya adalah mungkin ya seperti orang yang lahir ya, ada yang begitu lahir harus masuk inkubator dulu karena terlalu cepat ya, ada masalah dan sebagainya, maka perlu perawatan yang intensif ya kan. Kemudian ya ada berbagai macam faktor ya, sehingga ada kecacatan dan sebagainya. Jadi pertama perlu dibaptis ya kan, menyatakan atau percaya dengan mulut mengaku Yesus itu Tuhan. Kemudian hari demi harinya setelah dia mengalami keselamatan ini, dia perlu datang kepada firman. Firman itulah yang hari demi hari membuat dia bisa bertumbuh ya. Imannya bertumbuh. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang di Roma ya. Jadi hari demi hari dia perlu terus datang kepada firman, menerima hayat itu ya. Ini jadi ya demikian. Jadi mengalami kelahiran baru melalui dia percaya, terima Tuhan melalui air baptisan ya, dilahirkan dari air dan roh, ya masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan, saudari ya. Karena waktu, mungkin kita boleh minta Saudara Moses kasih perkataan kesimpulan terakhir, lalu mari kita tutup dalam doa, kemudian kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Amin. Baik, Tuhan. Saya ambil 2 ayat di dalam kitab Ibrani pasal 12, saya bacakan bagi saudara-saudari ya, ayat 1 dan 2. Dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi, saudara-saudari, malam hari ini, semoga pandangan kita, mata kita dialihkan dari banyak hal yang memang baik,
tetapi bukan Kristus. Memang seolah-olah menarik, tetapi bukan Kristus. Di dalam perlombaan yang wajib kita kerjakan hari ini sebagai orang Kristen, kita tanpa kita sadari ya, kita sedang berlomba. Mari mata kita tujukan kepada Yesus. Makin memandang Dia, makin iman kita ini dipimpin. Dan juga makin iman kita ini disempurnakan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kita hari demi hari, sehingga iman ini makin bertambah. Ya. Datang kepada Yesus, pandang Dia. Baik di dalam waktu doa, maupun di dalam pembacaan Alkitab, pandang Dia. Termasuk di dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, pandang Dia. Amin. Saya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama masuk ke dalam topik ini. Kami mau belajar Tuhan, memandang pada Dikau Tuhan, menatap wajah-Mu selalu, karena kami tahu Tuhan di dalam senyum-Mu ada sukacita, ada kekuatan yang baru untuk bagi kami sebagai orang-orang Kristen menempuh satu hari, bahkan Tuhan menempuh penghidupan kami. Tuhan pimpin saudara-saudari yang hadir malam hari ini, Tuhan makin hari di dalam waktu-waktu dengan Engkau makin jelas, mata makin terbuka, batin makin tercelikkan. Terima kasih Tuhan, kami cinta Padamu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari, demikianlah Bible Study pada malam ini. Minggu depan kita akan melanjutkan ya pembahasan yang lebih lanjut mengenai korporat ya. Tuhan, semoga saudari kita sama-sama dibawa melihat di dalam firman Tuhan ada dua manusia korporat. Baik, kita sampai di sini, kita boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Kenny. Terima kasih saudara.